Hai semuanya, ya kita berdoa bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk bagaimana Lampung Selatan maju dan sejahtera. Di sini izin semuanya yang hadir, Bunda Winarni selaku Duta Swasembada Gizi akan menyampaikan materi tentang bagaimana strategi penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Bagaimana penurunan stunting adalah menjadi isu prioritas pemerintah pusat untuk dituntaskan. Kenapa? Karena untuk majunya Indonesia harus disiapkan generasi berprestasi yang punya SDM unggul untuk Indonesia maju di semua daerah. Maka di sini terima kasih kepada IBI yang telah mengundang Bunda Winarni, Duta Swasembada Gizi, untuk memberikan materinya. Kalau biasanya mungkin seluruh bidan sering mendengar di semua kecamatan ketika Bunda menyampaikan materi mulai dari tahun 2020 tentang gerakan kita, inovasi kita yang sudah diakui dari nasional, Bappenas, bahkan praktik baik yang kita lakukan di Lampung Selatan, insya Allah mohon doanya akan ditandatangani bukunya oleh Bapak Wakil Presiden. Ya, kemarin kita dapat kabar ya Bu Rika, insya Allah buku kita kalau sudah ditandatangani oleh Bapak Wakil Presiden akan menjadi model untuk penurunan stunting di daerah yang stuntingnya masih tinggi. Ya, ada 5 daerah se-Indonesia Bu Mary, salah satunya Lampung Selatan. Praktik baiknya yang selalu dipantau oleh Bappenas hingga hari ini dan kemarin tepatnya kita habis diskusi dengan Bappenas untuk bagaimana di diskusi kemarin, hari kemarin sore ya, apa yang ada dalam gerakan swasembada gizi dari awal sampai hari ini. Dan alhamdulillah kemarin pagi baru selesai roadshow untuk gerakan swasembada gizi dan penguatan tim percepatan penurunan stunting di Kecamatan Waisulan. Dan dipantau dari pagi, memang minta Zoom meetingnya Bappenas itu dengan kami TPPS atau tim swasembada gizi kabupaten itu dari pagi. Tapi kami sampaikan mohon diundur karena kami ada roadshow, malah mengikuti yang roadshow di Waisulan kemarin, dilanjut kami Zoom meeting, ditanya, dan insya Allah mohon doanya semuanya Lampung Selatan. Ini juga salah satu promosi bagaimana apa yang kita lakukan di Lampung Selatan dengan kebersamaan gotong royong persatuan yang diharapkan oleh pemerintah pusat kita lakukan untuk capaian-capaian program yang menjadi amanat pemerintah pusat di daerah Lampung Selatan yang menjadi tugas kita bersama. Nah, selanjutnya semuanya ya di sini nggak kelihatan ya. Ya, ini Bunda Winarni selaku Duta Swasembada Gizi akan menyampaikan tentang gerakan swasembada gizi. Di mana latar belakangnya adalah yang pertama, sejak tahun 2018 Kabupaten Lampung Selatan itu menjadi lokus stunting. Dan juga menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah kabupaten berupaya melaksanakan kegiatan penanganan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Di saat bersamaan, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 menyelenggarakan deklarasi ODF, tepatnya di bulan November tahun 2019. Dan keberhasilan Lampung Selatan dalam secepatnya bisa mendeklarasikan ODF itu karena sebuah program yaitu gerakan swasembada WC. Nah, inilah berawalnya tercetusnya inovasi di Kabupaten Lampung Selatan dalam penuntasan stunting, yaitu berawal di saat Lampung Selatan berhasil mengadakan
jambanisasi massal di Kabupaten Lampung Selatan dalam gerakan swasembada WC. Ini juga pasti perannya kesehatan, termasuk garda terdepannya adalah bidan. Tepuk tangan untuk bidan. Karena apa? Lampung Selatan mengadakan gerakan-gerakan yang dilakukan untuk capaian-capaian program yang menjadi amanat pusat untuk kita lakukan. Semua harus bergotong royong dan bersatu. Maka dinamakan SWA. Kita banyak SWA, Bu Mary. Swasembada WC awalnya kita bisa deklarasi. Jambanisasi massal, satu dengan gotong royong, satu jamban hanya seharga 300.000. Jamban sehat sudah terbentuk. Ibu Camat Rika nih, dulu mantan Camat Palas. Ya Bu, rasanya bagaimana jambanisasi massal? Seperti apa? Kalau nggak kebersamaan kompak tidak akan bisa terwujud secepatnya karena Lampung Selatan ini luas, ya. Selanjutnya, di saat deklarasi itulah dengan keberhasilan gerakan swasembada WC sampai bisa deklarasi ODF, maka Lampung Selatan yang masih punya PR untuk menuntaskan stunting berinisiatif lagi. Bagaimana melalui Dinas Kesehatan kala itu di tahun 2019 diluncurkanlah, ditetapkan lagi oleh pemerintah daerah Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan inovasi gerakan swasembada gizi, yaitu advokasi gerakan kepada daerah di mana waktu itu 2019 Lampung Selatan masih di angka 29% angka stuntingnya. Kalau tadinya Bu Mary 43%, 2019 29%. Dan sekarang Bu 2021 16%. Itu SSG Bu. Kalau EPPGM sudah 2,6%. Ya tepuk tangan. Ya nggak apa-apa. Kita harus mengikuti yang SSG. Dan kita akan punya target 2023 9%. Dan targetnya 2024 zero stunting. Tepuk tangan. Kalau target harus tinggi-tingginya Bu, biar nanti kalau error pun mendekati gitu. Karena ada yang bilang, ih mana bisa loh, apa yang nggak mungkin ya kalau Allah meridhoi berkat upaya dan doa kita bersama. Nah ini gerakan swasembada gizi, sebuah upaya pemerintah daerah dan masyarakat Lampung Selatan. Bagaimana keberlanjutan program pembangunan daerah Lampung Selatan, swasembada WC yang mendapatkan ODF, dilanjut dengan swasembada gizi untuk bebas stunting. Dilanjut dengan analisa situasi dan determinisasi prevalensi stunting, serta kolaborasi dan multi stakeholder partnership dalam melaksanakan pembangunan daerah, mengupayakan memastikan generasi Lampung Selatan yang unggul dan berdaya saing bisa kita siapkan. Diharuskan dukungan Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya penanganan stunting secara nasional sejak tahun 2018. Lanjut, ini dasar hukumnya. Selanjutnya perkembangannya ini dari 2013 41%, 2018 29%, 2019 5,3%, 2021 3,6%. Ini prinsip perencanaan terpadu swasembada gizi. Halo Pala Bidan, ya, biar tahu ya sayang ya, bahwa Lampung Selatan punya inovasi gerakan swasembada gizi yang bagaimana dalam gerakan ini harus dilakukan kebersamaan. Semua harus ikut bergerak, dari pemerintah, elemen lembaga masyarakat, dan seluruh masyarakat, TNI, Polri, dan pelaku usaha harus ikut bergerak dalam menuntaskan stunting. Ada payung hukum
Ada ada siapa yang melakukan, pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan gerakan swasembada gizi, ada pendanaan, jelas pendanaannya APBN, APBD sampai dana desa. Kalau kita tidak bersinergi, bersatu sampai ke tingkat desa, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa tercapai. Ya, kita harus bergerak bersama. Termasuk tadi yang disampaikan Ibu Dwi, bagaimana IBI juga diikut dalam perencanaan dan penganggaran dana desa. Ya, jadi tolong Bu dicatat para bidan ya, yang menjadi kebutuhan dari apa yang menjadi tugasnya para bidan, dicatat ya, disampaikan ke musyawarah dusun sampai musyawarah desa, minta dukungan dari para patriot atau kader ya, supaya bisa masuk dalam prioritas penganggaran di tingkat dana desa. Nah itu ya bidan, tolong dicatat apa, termasuk kita akan menyiapkan antropometri di semua posyandu se-Kabupaten Lampung Selatan. Ya, kalau Dinas Kesehatan terbatas Bu Mary, maka di sini saya selalu menyampaikan ke Pak Kades. Saya kalau turun ke desa, ke kecamatan Bu Mary, saya minta dihadirkan semua Kades. Kalau Kades yang ada yang diwakilkan atau nggak datang, saya jadikan catatan, saya lapor ke Pak Bupati. Artinya ini disepelekan. Karena kenapa disepelekan? Biasanya para kepala desa itu kalau datang ke suatu acara itu dilihat acaranya. Oh, kalau pembangunan fisik, karena itu seksi ya, datang semua. Tapi kalau stunting, ala stunting, ya. Jadi harus diberi pemahaman untuk kebersamaannya dalam memperhatikan pembangunan SDM juga. Nah, termasuk perhatian kepada kinerjanya yang menjadi garda terdepan para bidan. Maka di gerakan swasembada gizi, waktu pembentukan tim swasembada gizi tingkat desa, itu yang mempromotori adalah kepala desa dan bidan. Iya Bu, karena nggak akan selesai ini kalau nggak connect. Karena kadang disepelekan Bu, saya nggak terima. Saya dulu Bu, waktu jadi kepala desa, izin Bu, saya mantan kepala desa, Pak Bupati mantan kepala desa. Saya Bu belajar tahu posyandu ketika Pak Bupati jadi kepala desa. Saya kan ketua PKK desa yang awalnya itu basicnya tukang kredit Bu, bukan kader posyandu. Jadi saya nggak ngerti, taunya anak saya ke posyandu, diukur, ditimbang, pulang. Jadi saya nggak ngerti bidan itu seperti apa, posyandu itu seperti apa. Dan saya belajar dari Bu Lina, bidan Lina. Waktu Pak Nanang kepala desa, ada bidan Lina dulu di Pustu Waigali, ya, tahun 2007-2008, ya, bidan Lina itu guru saya paham tentang posyandu, saya koordinasi dengan bidan Lina, saya diajak keliling ke posyandu. Nah, itulah yang selalu saya contohkan kepada ketua-ketua tim penggerak PKK desa, ya. Ajak koordinasi para bidan. Disinilah untuk bagaimana capaian-capaian kesehatan di tingkat desa bisa terwujud sampai ke tingkat keluarga. Bagaimana akan meningkatkan kualitas kesehatan kalau tidak sinergi, jalan sendiri-sendiri. Maka di sini selalu saya contohkan kepada ketua tim penggerak PKK desa untuk sinergi dengan para bidan. Ya, kalau belum ada yang sinerginya kuat ya mohon maaf. Makanya kalau di tingkat desa, Pokja 4 bidan nggak dimasukkan ke Pokja 4, ngomong sama Bu Ketua ya, tolong Bu Dwi ya, harus masuk dalam pengurusan Pokja 4 di PKK desa. Ya, karena di situ bisa ikutan Bu, apa yang menjadi sekarang dari di Kementerian Kesehatan sampai ke Dinas Kesehatan sampai ke IBI sampai ini bidan harus gini, bidan harus gini. Tetapi kalau tidak didampingi untuk bagaimana bisa sinergi dengan pemerintah desa, kadang-kadang dicuekin Bu. Kalau pas mau dipakai aja dipanggil, ya kan? Kalau ada kepentingan baru, ya. Tapi
untuk yang lain-lainnya enggak. Nah ini yang harus sinergi seperti ini yang nanti kita sampaikan ke Pak PMD ya, karena yang punya kepala desa itu PMD ya, yang kepanjangan tangan Pak Bupati untuk ke pemerintah desa itu PMD. Jadi semua harus dititipkan ke PMD untuk pembinaan Kades dan perangkatnya tentang sinergi dengan bidan itu seperti apa ya, termasuk penyiapan prasarana posyandu ya, dari gedungnya, dari seperti apa. Kalau tidak ada dukungan, kalau bidan yang ngomong alah, benar nggak Bu? Soalnya aku pernah jadi lurah. Nah, di dalam gerakan swasembada gizi ini ada strategi komunikasinya. Yang pertama, memahami dan sadar bagaimana mendorong informasi perubahan perilaku kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan perilaku sehat. Yang kedua, semua mendukung dan gotong royong. Gotong royong terintegrasi dan didukung kebijakan. Ini penting. Kalau nggak didukung, nggak gotong royong, nggak akan mungkin bisa tercapai yang menjadi target tujuan kita. Yang ketiga, strategi komunikasi swasembada gizi adalah pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat dan pemerintah mampu memenuhi sumber gizi secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk strategi komunikasi yang keempat adalah terbentuknya kader hebat dan militan. Kader harus yang mampu mendampingi masyarakat dalam peningkatan perilaku kesehatan dan pemenuhan gizi mandiri. Termasuk tadi mendampingi untuk tugasnya bidan yang berat sekali, harus menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Itu berat itu Bu, ya. Nah ini yang harus disupport, didukung, ya. Kadang apa yang menjadi tugas, nah kader hebat dan militan ini salah satunya adalah bidan, ya. Maka tadi kalau Bunda Winardi selalu sampaikan selaku Duta Swasembada Gizi harus ada peningkatan kapasitas untuk kader. Itu bukan kader posyandu, kader KPM bukan, atau TPK, tetapi termasuk bidan, karena bidan ini juga adalah kader. Kader itu yang menjadi garda terdepan di masyarakat, bidan juga. Maka kalau Bu Dwi tadi bilang peningkatan kapasitas atau minta disiapkan yang belum ada tadi balai pelatihan atau tempat bagaimana bidan bisa mendapatkan peningkatan kapasitas atau seperti apa teknisnya, nanti kita sampaikan, Bunda Winardi sampaikan ke Pak Bupati biar Pak Bupati bisa mengajak jajaran Dinas Kesehatan untuk menyiapkannya seperti apa, ya. Insya Allah akan diperhatikan semuanya, ya. Karena kader ini kalau nggak dikasih peningkatan kapasitas udah lagi, ya. Semua harus, termasuk Bunda Winardi aja peningkatan kapasitas terus. Jadi bidan juga harus, ya. Bukan hanya kader posyandu, enggak. Kalau bidan sangat penting malah, karena bidan ini yang bisa untuk memotori motornya para kader. Nah, sekarang kalau yang dikasih peningkatan kapasitas kader terus, bidannya ora. Salah. Itu menurut Bunda Winardi. Karena Bu kader posyandu itu pasti nanyanya ke Bu bidan. Makanya tadi kalau Bu dibilang bidan ini sangkatnya udah, Bu Mary bilang udah multi talenta. Iya Bu, sampai masak mie aja enak. Mie kelor, iya, mie kelor Bu. Bu Mary belum pernah. Kan inovasi Lampung Selatan ini di Gerakan Swasembada Gizi juga melakukan penelitian ya, bagaimana si kelor itu banyak nutrisinya, tinggi nutrisi, tinggi kalsium, tinggi vitamin. Maka itu dijadikan salah satu untuk bagaimana kita menuntaskan stunting. Untuk PMT yang harus banyak diberikan unsur kelornya, itu banyak inovasi seluruh bidan ini, luar biasa, tepuk tangan untuk bidan. Yang dibikin mie lah, yang dibikin biar anak-anak dan ibu hamil tidak bosen, makanya macam-macam si olahan kelor tadi. Nah inilah yang namanya kader hebat dan militan. Insya Allah Bu Dwi nanti ya
kita bisa, mudah-mudahan di tahun 2023 bisa terwujud ya. Amin. Selanjutnya amanat undang-undang bidan. Amanat undang-undang untuk bidan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan pasal 46 menjelaskan bahwa tugas bidan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, reproduksi perempuan, dan keluarga berencana. Anak yang dinyatakan sehat dalam proses tumbuh kembang pada awal kehidupannya adalah anak yang tidak mengalami stunting. Nah, ini peran serta bidan yang sangat diharapkan ya. Maka apa yang menjadi kegiatan hari ini memperingati HUT IBI ke-71 menjadikan momentum kesemangatan seluruh bidan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan semangatnya untuk bersama-sama selintas sektor dan semua pihak memajukan Lampung Selatan. Tepuk tangan untuk bidan. Biar kalau tepuk tangan tuh nggak ngantuk dan nggak megang HP. Ya. Nah, di sini Bunda Bidan akan menyampaikan sedikit peran bidan dalam penyelenggaraan gerakan swasembada gizi. Peran bidan dalam penyelenggaraan gerakan swasembada gizi memastikan 5 layanan terjadi di masyarakat. Izin Bu Mary dan jajaran PDIB Provinsi Lampung di gerakan swasembada gizi inovasi Lampung Selatan dalam konvergensi penurunan stunting, di dalamnya ada 5 layanan. Selain 4 komunikasi strategi komunikasi tadi, ada 5 layanan. Yang pertama layanan KIA, ya, memastikan ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan, ya, memastikan para sasaran posyandu harus hadir di posyandu. Ini kalau bidan sendiri yang bergerak nggak akan bisa tercapai. Semua lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa harus kompak bersatu bergerak. Yang kedua layanan gizi, bagaimana memberikan konseling gizi kepada masyarakat sampai ke tingkat keluarga. Ini disebut spesifik ya, kalau di kesehatan sudah paham ini. Nah, yang keempat yang ketiga layanan PAUD. Yang keempat layanan air minum dan sanitasi. Yang kelima layanan sosial. Ini yang meluas dan ini yang meluncurkan waktu itu yang menjadi pemikiran Dinas Kesehatan untuk pemerintah daerah menetapkan gerakan swasembada gizi karena Dinas Kesehatan merasa, karena waktu itu leading sektornya di tahun 2019 adalah Dinas Kesehatan Bu untuk penurunan stunting, kalau sekarang digeser ke Daldu KB, tetapi kebersamaan tetap harus dilakukan, di mana kala itu ditetapkannya gerakan swasembada gizi ini, Dinas Kesehatan merasa partisipasi untuk menuntaskan stunting hanya 30%. Karena di spesifiknya, kalau di sensitifnya lebih banyak 70% ini ada di sektor lain. Maka Lampung Selatan di tahun 2019 sudah bergerak bersama untuk konvergensi penurunan stunting dalam gerakan swasembada gizi. Walaupun kalau sekarang Perpres 7221 terbit baru dilakukan kebersamaan. Kalau Lampung Selatan tidak, Bu. Jadi Bu Mary izin, kalau Perpres 7221 terbit itu wajib dibentuk TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tapi di Lampung Selatan sejak gerakan swasembada gizi ditetapkan, Lampung Selatan sudah membentuk tim, namanya Tim Swasembada Gizi. Dan dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa sejak tahun 2020. Dan itu pun sudah dan sekarang unsurnya di dalamnya sama dengan TPPS. Jadi ketika Perpres 7221 terbit, kami tinggal mengganti judul karena unsur di dalamnya pas dan sama. Sebelum di Perpres 7221 harus bekerja sama dengan Kemenak, kami dari tahun 2020 sudah bekerja sama dengan Kemenak. Ya, tepuk tangan untuk Lampung Selatan. Alhamdulillah, dan praktik baik ini sudah diminta oleh Bappenas dari tahun 2021 awal, di Desember 2021
Duta Swasembada Gizi diundang untuk menjadi narasumber di Bappenas. Ya, makanya jadi perhatian Bu, gerakan swasembada gizi ini. Dan langkah bidan dalam penyelenggaraan gerakan swasembada gizi atau bidan mandiri adalah yang pertama, kampanye perilaku pola asuh yang baik. Yang kedua, kampanye kesehatan reproduksi untuk remaja putri. Yang ketiga, pendampingan calon pengantin bersama tim pendamping keluarga desa. Ya, karena bidan menjadi salah satu unsur dalam tim pendamping keluarga di tingkat desa. Dan yang keempat, berkoordinasi dengan puskesmas atau bidan desa apabila mengetahui balita dan keluarga prevalensi stunting. Nah, ini langkah bidan dalam penyelenggaraan gerakan swasembada gizi. Selanjutnya, kalau tadi bidan mandiri ya, kalau ini bidan desa. Yang pertama, melakukan pendataan balita dan keluarga prevalensi stunting yang akurat. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan rencana kerja penanganan stunting di desa bersama tim percepatan penurunan stunting desa. Yang ketiga, melakukan evaluasi penanganan stunting desa bersama tim percepatan penurunan stunting desa. Dan yang keempat, melakukan koordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting atau TPPS dan puskesmas apabila ditemukan kasus stunting yang berbahaya. Mohon ini jadi catatan bidan ya, supaya langkah kerja kita semakin erat menyatu untuk bagaimana capaian target kita cetak generasi unggul Lampung Selatan bisa benar-benar terwujud, yaitu targetnya zero stunting 2024. Tepuk tangan. Ya, terakhir penutup ya, pas banget. Nah, ini penutup. Pelaksanaan berbagai kegiatan gerakan swasembada gizi harus dilaksanakan dengan gembira. Bunda Winarni tambahi dan penuh cinta dan kasih sayang. Tepuk tangan. Ya, caranya seperti tadi Bu. Lah para bidan ini tugasnya banyak banget, garda terdepan ya. Kalau dikasih tugas terus nggak diselingi dengan kegembiraan, nggak dikasih support, nggak diperhatikan, waduh, stres. Kalau stres nggak bisa kerja, inovasinya nggak keluar, malah nggak bisa untuk membangun, diajak bersama membangun Lampung Selatan. Nah ini, jadi pelaksanaan berbagai kegiatan gerakan swasembada gizi harus dilaksanakan dengan kegembiraan ya. Para bidan harus happy walaupun masih TKS. Ya, doakan perjuangan bundamu, emakmu ini ya. Semoga Allah memudahkan, melancarkan dan meridhoi. Amin. Selanjutnya, yang kedua, gerakan swasembada gizi adalah gerakan kasih sayang, tidak hanya sekedar melakukan tugas dan rutinitas kerja. Ya. Nah, makanya Bunda Winarni nggak bisa ini tadi mic nggak bisa dibawa ke belakang. Kayak mana mau nyanyi ke belakang? Kayak mana mau hu-ahui. Aduh. Besok kita ulangin lagi ya. Nanti Bunda Winarni minta Pak Bupati. Pak Bupati pasti senang ketemu para patriot-patriot yang akan diajak berjuang untuk memajukan Lampung Selatan. Amin, amin. Tidak ada unsur yang lain, hanya kami untuk berkumpul dengan para bidan. Karena ngeri Bu, ini sudah tahun politik. Ketika mengumpulkan siapapun pasti pemikiran orang diarahkan ke sana. Tapi Allah Maha tahu apa yang di hati Pak Nanang dengan Bunda Win. Kami di sini sebagai orang tua nggak ada. Kami memang orang politik, tapi Pak Nanang mengajarkan Bunda Winarni dan menetapkan di hati Pak Nanang untuk menjadi politikus yang punya etika. Tidak semua hal dimasukkan dalam unsur politik. Kalau niatan itu yang ada, Allah yang Maha tahu. Karena yang menetapkan siapapun yang jadi, apapun jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah berkehendak, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Termasuk
Ada kuli, jadi security, jadi bupati. Iya. Iya Pak, Bu Mary, Pak Nanang itu dari kuli Bu. Karena kami pernah, Pak Nanang nambal ban, saya dagang pecel ulek, pernah. Nah makanya kalau kami jadi politikus itu yang punya etika, kami tidak memasukkan semua dalam politik. Kami tidak akan membawa pekerjaan dinas untuk dibawa ke ranah politik. Ada waktunya, ada tempatnya. Ketika bunyinya bidan, bukan individu, gak ada politik. Kalau individu ya silahkan. Kan kita ini Indonesia demokrasi, luber, silahkan. Ya, kami yakin yang membolak-balikkan hati manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mencatat apa yang kami lakukan dan apa yang menjadi niatan dalam hati kami, insya Allah balasannya pun akan tidak salah. Itu ya. Jadi nanti jangan takut. Wah, Pak Bupati ki nyalon apa meneh sih kok ngumpul ke bidan? Jangan. Bunda Winarni ingin apa yang menjadi curhatan para bidan nanti ada yang mewakili, sampaikan ke Pak Bupati. Jadi Bunda Winarni menyampaikan, perwakilan bidan yang TKS pun menyampaikan. Karena emak ini hanya bisa jadi jalan, kebijakan ada di Pak Bupati. Ya, kalau kita bareng-bareng ngomong, insya Allah ya Pak Bupati akan memperhatikan dan nanti akan menjadi pemikiran. Karena alhamdulillah Pak Bupati itu kalau datang ke tempat apa, ya Allah itu berikan ya kemampuan Bu untuk oh ini gini, oh ini gini. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Makanya kalau ada yang bilang, Bunda Winarni lebih pinter sama Pak Bupati, beda pinternya. Ngasih materi pinter. Ya, memotivasi bisa. Jadi inspirasi anaknya bisa. Tapi kalau mimpin itu bukan hal yang mudah. Ya, mengambil kebijakan keputusan itu bukan hal yang mudah. Jadi gak sembarangan ya. Makanya kalau ada yang bilang, "Wih, turun terus menyalon bupati itu Ibu Winarni." Silahkan orang menilai. Tapi dalam hati ini tidak ada pikiran ke sana. Tapi kalau Allah tetapkan Winarni harus jadi pemimpin biar berjalan, Allah saja yang menetapkan. Maka nanti kalau Bunda Winarni sudah menyampaikan ke Pak Bupati ada waktu untuk diagendakan ketemu bidan se-Lampung Selatan berapa? 1083. Nanti mungkin berapa sesi ya, nggak apa-apa. Jangan takut, nggak ada urusan politik. Allah Maha tahu, ya. Jangan takut, nggak ada. Dikumpulin nanti nggak ada, ya, nggak ada. Jangan takut, kami memang orang politik, tetapi kami harus berpolitik dengan etika. Nah ini inovasi yang di dalam Bu Mary Jin, di Gerakan Swasembada Gizi ini banyak di inovasi Gerakan Swasembada Gizi di Lampung Selatan, menumbuhkan inovasi-inovasi di tingkat kecamatan dan desa, baik tingkat puskesmas, tingkat desa, PKK atau semuanya punya inovasi. Ya, kayak di Puskesmas Waiurang ya, Akung ASI, ayah dukung pemberian ASI. Banyak lagi Bu, ada lagi di tingkat desa, di Pasuruan, Penengahan, ada Bu Giza, lumbung gizi desa. Itu banyak konsepnya Bu, kalau dijelaskan, pokoknya itu kalau di Bappenas ditanya semua Bu, sampai mendetail kami ditanya. Semua tim percepatan, bukan saya sendiri, tim percepatan penurunan stunting yang jumlahnya 23 orang itu ditanya satu-satu Bu, dari Kemenaknya ditanya, semua ditanya dari Bappenas. Nah ini ada salah satu inovasinya Peluk Anakku. Peluk Anakku adalah kegiatan yang dilakukan oleh Duta Swasembada Gizi dalam memonitoring balita dan orang tua, bidan desa, kader dan pemerintah desa melalui
telekonferensi antara Duta Swasembada Gizi dengan orang tua dan penanggung jawab balita dan program swasembada gizi secara terjadwal. Ini mungkin Bu Bidan atau Bu Dwi dan jajaran pengurus IBI Lampung Selatan ini akan segera nanti berjalan ini Bu. Ini baru tercetus dan insya Allah akan siap mulai. Nanti bisa koordinasi dengan jadi keluhan bidan ya, kader posyandu, orang tuanya bisa langsung ngobrol dengan saya walaupun saya sebentar saja bisa, walaupun saya ada kegiatan. Nah ini nanti ada di sekretariat karena di Gerakan Swasembada Gizi kami ada sekretariatnya Bu. Ada sekretariatnya, di sekretariat itulah nanti tempat saya selaku Duta Swasembada Gizi untuk berhubungan langsung, ngobrol langsung dengan para balita, orang tua, kader posyandu juga termasuk bidan. Kita bisa ngobrol nanti, sesibuk apapun bisa disempatkan untuk bisa ngobrol. Nah, ini inovasi terbaru peluk anakku yang memang belum dilakukan. Nah ini terakhir ya, ini yang selalu digaung-gaungkan. Kita harus apa Bu? Ada yang ingat? Kita harus menanamkan dalam diri kita semua untuk memperhatikan anak-anak di Lampung Selatan dengan kata-kata apa Bu? Anakku, anakmu, anak kita semua. Ya, anakmu, anakku, anak kita semua. Tepuk tangan ya. Jadi ada anak-anak di Lampung Selatan, ini adalah anak kita semua yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk SDM unggul kita siapkan ya. Kita tidak kerja sendiri, kita akan bekerja bersama lintas sektor, bersinergi bersama semua pihak dalam Gerakan Swasembada Gizi untuk mempersiapkan SDM unggul dari Lampung Selatan untuk Indonesia maju. Di tahun berapa Bu? 2045 Indonesia emas. Di masa Indonesia emas, Indonesia punya target yaitu menjadi negara termaju keempat di dunia. Kalau kita di daerah, amin. Kalau di daerah tidak mendukung, tidak akan terwujud targetnya Indonesia. Nah disinilah butuhnya kita sebagai patriot-patriot di Lampung Selatan untuk menyelesaikan proyek besar kita, yaitu proyek apa? Cetak generasi unggul Lampung Selatan untuk Indonesia maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak lengkap hadirin sekalian, bahwa kita tidak mengajukan pertanyaan atau curhatan kepada bunda kita mumpung kita bersama. Kita beri kesempatan 2 pertanyaan untuk sisi kanan dan sisi kiri. Monggo kami persilakan untuk sisi kanan. 1 pertanyaan. Oke. Silakan kepada Ibu Mary selaku Ketua IBI Provinsi Lampung. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Sepertinya saya mungkin bukan bertanya tapi sharing ya. Pertama-tama saya apresiasi sekali ya kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan yang sekaligus juga Duta Swasembada Gizi. Ternyata Lampung Selatan mendahului nasional ya. Jadi kita sudah membentuk satu tim ya, satu tim swasembada gizi yang sebenarnya akhirnya di nasional dicetuskan dengan TPPS ya. Jadi sebenarnya suatu usaha konvergensi dalam percepatan penurunan stunting. Bicara stunting Ibu, kalau kita bicara stunting memang itu kekurangan asupan gizi yang kronis. Tapi permasalahannya kekurangan gizi yang kronis ini dimulai dari sebelum kehamilan. Nah saya informasikan kepada Ibu mungkin untuk menjadi lebih gregetnya Ibu nanti dalam percepatan penurunan stunting di Lampung Selatan. Hasil Riskesdas tahun 2018 itu dinyatakan bahwa 32% remaja putri
itu menderita stunting. 32%, menderita anemia, menderita anemia. Dengan 32% berarti 32 dalam 100 ada remaja putri kita calon ibu yang menderita anemia. Kita tahu pada saat hamil dengan kadar hemoglobin normal, asupan yang tidak adekuat itu sudah bisa bikin anemia. Apalagi sebelumnya udah kurang ya Bu ya. Nah disinilah mungkinnya kita mentreatment ya, mengendalikan status gizi ini di awal. Jadi bukan pada saat kehamilan, bukan pada saat 1000 hari kehidupan saja, tetapi bagaimana calon ibu ini sudah kita selesaikan masalah anemianya sebelum dia hamil. Nah ini penting, mungkin bisa dimasukkan dalam kegiatan anggaran dana desa adanya screening. Jadi kita cari yang kata Riskesdas itu 32% remaja putri itu anemia, kita screening. Kita screening untuk kita tentukan yang mana nih yang anemia kelompoknya. Kemudian lakukan telusur. Telusur, apa sih penyebabnya dia anemia? Apakah ketersediaan pangan, atau ketidaktahuan, atau ada penyakit menular. Kita lihat dari pendekatan gizi dengan gizi sensitif dan sensitif ya. Jadi itu kita bisa lihat. Jadi kalau memang karena ketidaktahuan ke masalah pangan, mungkin kita edukasi tentang menu seimbang. Tetapi kalau memang dikarenakan keterbatasan daripada pangan, mungkin buruh Bu hari ini kerja 2 hari nganggur, 3 hari nganggur, mungkin kita harus dengan penguatan ekonomi keluarga. Dan kalau memang karena penyakit menular, TB, malaria, atau cacingan, nah itu berarti dari segi kesehatan lingkungan yang harus turun. Jadi satu lagi itu ibu-ibu yang masa interval, mereka udah punya anak 1, putus KB karena memang ingin hamil lagi. Nah ini juga sebelum mereka hamil kalau bisa mereka merencanakan kehamilannya dan kita lakukan juga Bu untuk pengecekan HB. Jadi pada saat seorang perempuan hamil dia beres dengan urusan anemia. Karena dengan begitu insya Allah masalah stunting ini dapat diselesaikan. Cuman yang saya nggak tahu Bu, ini anggarannya mau diambil dari mana? Ini makanya saya sampaikan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, itu apakah nanti bisa dimasukkan dalam range musran tingkat desa, dan itu bisa diambil dari dana desa. Itu yang saya kurang paham Bu, karena kalau memang anggarannya nggak ada itu nggak akan bisa jalan. Jadi saya titip program itu. Kenapa? Perempuan yang hamil dengan anemia itu 3 masalahnya. Yang pertama kemungkinan terjadi persalinan dengan perdarahan, itu mengakibatkan kematian ibu. Kemudian lahir bayi dengan berat badan lahir rendah, kemungkinan terjadi BBLR ya, berat badan bayi lahir rendah kurang dari 2,5 kilo, itu potensi terjadi stunting. Kemudian bayi lahir dengan aspeksia, tidak bernapas, henti napas, itu kemungkinan terjadi angka kematian neonatal. Jadi sebenarnya 3 masalah besar kesehatan yang berkaitan dengan profesi IBI, cuman sebenarnya diberesin dengan jangan ada orang hamil dengan stunting. Itu Bu, dengan anemia, maaf ini Ibu ke bawah Ibu saya, karena luar biasa. Jadi memang beda Bu ya, beda apabila yang menjabat atau memimpin itu adalah pelaku sejarah. Kenapa? Ini nggak usah cerita lagi, dia udah tahu. Apalagi Ibu dari bawah sekali, dari desa. Jadi di desa harus bagaimana, dengan camat bagaimana, sampai Ibu jadi pemangku kebijakan, Bapak menjadi pemangku kebijakan, sudah paham banget bagaimana karakter, bagaimana permasalahan, bagaimana solusi. Itu memang beda Bu kalau misalnya yang pakai jalan tol. Jadi saya apresiasi sekali untuk Lampung Selatan yang luar biasa, dan memang selama ini kadang-kadang Lampung Selatan tuh, saya dulu juga di kabupaten tapi nggak perlu sebut merek, memang kadang-kadang Lampung Selatan tuh lebih dulu gitu, lebih dulu. Kok bisa ya lebih dulu? Apa karena dekat dengan Selat Sunda ya Bu ya? Seperti itu. Terima kasih sekali Bu, itu aja yang saya sampaikan. Dan memang udah bener ini takdir Allah tuh
Pak Bupati nggak datang ya. Karena kalau saya ngomong di depan Pak Bupati itu cuma sekali masalah TKS. Tapi kalau Ibu kan nyanyinya bisa 5 kali nih. Mau tidur dinyanyiin, mau makan dinyanyiin. Jadi insya Allah apa yang menjadi harapan teman-teman saya TKS dapat diapresiasi itu saya titipkan sekali. Kenapa? Walaupun mereka ini tenaga TKS, Bu, justru mereka ini yang apa ya, yang berkontribusi ya, yang berkontribusi cukup besar karena mereka masih muda, masih energi, dan mereka juga masih pingin tahu ini nanti bagaimana. Jadi walaupun mereka TKS, justru mereka lah yang sebenarnya kontribusinya cukup besar gitu loh untuk itu. Jadi ini saya rasa ini memang takdir Allah, Bapak tidak bisa hadir hari ini, dan ini saya titipkan dengan Ibu, dan saya yakin itu lebih pedas daripada saya ngomong. Terima kasih Ibu, itu aja saran saya, terima kasih. Terima kasih pada Bu Mary. Intinya Ibu minta ngadu lagi, Bu. Tambah ngadu ke Bapak. Ya, terima kasih Bu Mary ya untuk sarannya ya. Serinya tadi luar biasa. Ini yang screening tadi Bu. Kalau untuk screening insya Allah nanti saya sampaikan ya Bu ya, untuk bagaimana mencari kelompok mana yang dinyatakan oleh Riskesdas bahwa 32% itu anemia ya. Iya, pada Remaja. Ini kalau untuk kegiatannya sudah Bu. Memang kami setiap turun saya selalu tanya kepada remaja ya, karena ada PIK remaja, ada posyandu remaja, pasti kita ketemu, kami ketemu. Saya juga kalau turun ke kecamatan, ketemu kader-kader desa, saya minta untuk remajanya dihadirkan. Saya bisa langsung tanya, kami TPPS Kabupaten tanya, sudah konsumsi TTD, dan alhamdulillah kami koordinasi sinergi dengan Dinas Pendidikan untuk 12 tahun ke atas para siswa-siswi diwajibkan untuk konsumsi TTD, bukan hanya diberi tetapi konsumsi bareng-bareng 1 minggu 1 tablet. Itu untuk solusinya ya Bu, untuk apa yang kami lakukan. Tapi kalau screeningnya kami belum melakukan, insya Allah ini akan kami lakukan Bu. Terima kasih Bu Mary. Nah inilah hasil dari berkahnya silaturahmi Bu. Jadi saya juga bisa untuk bagaimana ketika silaturahmi itu ada hal yang bisa untuk penambahan yang saya sampaikan. Saya sendiri aja harus peningkatan kapasitas, penguatan kapasitas, apalagi para bidan kan, makanya harus. Dan soal untuk peningkatan ekonomi yang Bu Mary sampaikan tadi ya, termasuk lumbung gizi desa tadi, inovasi-inovasi tingkat desa yang salah satunya Bu Giza itu untuk meningkatkan perekonomian Bu. Selain untuk dari kami, dari TPPKK, dari Dekranas, bagaimana dengan bersinergi dengan dinas terkait untuk pembinaan kepada pelaku UMKM, juga untuk bagaimana mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan. Yaitu harus ada di semua halaman keluarga, harus ada 3K, kandang, kolam, dan kebun. Ini tentunya sinerginya dengan pertanian, perikanan, peternakan, dan juga ketahanan pangan. Karena ketika masyarakat yang memang hanya dibantu, biasa dibantu, dididik dengan bantuan-bantuan yang sekali makan, sekali dikonsumsi habis seperti sembako, susu, atau lainnya. Nah kami di Lampung Selatan di Gerakan Swasembada Gizi memberikan bantuan itu yang kalau memang yang stunting ini darurat, harusnya ini sekian bulan harus dikejar, bantuannya boleh itu menggunakan dana desa dan tidak boleh berkelanjutan Bu. Maka ada strategi komunikasi mandiri dan berkelanjutan untuk pemenuhan gizi mandiri dan berkelanjutan, yaitu mendidik masyarakat untuk pemenuhan gizinya secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi bantuannya itu kayak bibit ikan, bibit ternak, dari OPD, dari dinas masing-masing yang memberikan itu. Kalau kurang minta data dari desa, desa bisa menganggarkan di dana desa. Jadi bantuannya bisa merata, semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan bibit-bibit yang dibutuhkan untuk gizi mandiri berkelanjutan, juga penyuluhan dan monitoring Bu. Jadi bukan hanya diberikan
bantuan ditinggal tidak, harus dikasih penyuluhan yang menerima bantuan dan di monitoring. Ketika sudah berkembang, paham ilmunya, dilepas. Kalau sudah paham ilmunya, nanti kalau panen, mereka akan merasakan. Panen ikan lele, dimakan gak habis karena banyak. Yang bibitnya tadi diberi bantuan, dikasih binaan atau penyuluhan, tahu ilmunya, diurus, si bibit lele berkembang, dijual, dimakan berlebihan pasti dijual. Dan pasti si masyarakat merasakan, ternyata nggak harus kerja serabutan. Saya dengan ilmu ini saya bisa untuk meningkatkan perekonomian. Nah, itu salah satu yang kami lakukan di gerakan swasembada gizi. Kenapa di tahun 2020 sebelum Perpres 7221 TPPS dibentuk, kami sudah membentuk tim. Itulah yang kami lakukan dari tahun 2020, Bu. Untuk mendidik masyarakat yang memang belum. Tapi kalau sekarang mungkin namanya keluarga beresiko stunting ya. Kalau dulu belum ada, tapi ini bakalnya ada stunting nih di keluarga ini. Nah, di situ bantuannya yang mendidiknya yang jangka panjang, Bu. Tapi kalau udah dinyatakan di keluarga itu ada stuntingnya, baru bantuannya yang harus mengejar, karena 1000 hari pertama kehidupan tadi yang harus dikejar ketika sudah dinyatakan nih calon melahirkan stunting. Lahir ini ditetapkan stunting ternyata karena berat badannya kurang atau panjangnya kurang. Nah, ini akan stunting, nanti kalau 2 tahun nggak bisa dibenahi, maka dikejar bantuannya. Kalau memang yang butuh bantuan. Dan catatan untuk stunting di keluarga-keluarga ini ada stunting bukan melulu dari keluarga yang tidak mampu. Karena ketika analisis situasi dilakukan, determinannya beda-beda, masalahnya beda-beda. Karena apa? Ada yang nggak mampu, ada juga yang kaya tapi nggak tahu pola asuh anak, nggak tahu gizi seimbang. Ya, itu ada, Bu. Makanya di sini ya Bu Bidan ya, kerjanya luar biasa, bisa memotori kader posyandu, dan kader-kader kita ini juga adalah tangan kita semua. Makanya harus tetap dirangkul bersama-sama oleh para bidan untuk bagaimana menjadi patriot-patriot bersama bidan untuk bisa berkontribusi membangun Lampung Selatan untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Mary tentang screening, jadi catatan saya untuk bagaimana, karena ini Bu, saya pernah Bu ditelepon sama Pak Pungkas dari Bappenas. Dia pahamnya tadinya waktu saya jadi narasumber tentang gerakan swasembada gizi, ternyata waktu telepon saya udah ngomong swasembada gizi banyak, di stop. Beliau menyampaikan, Bu, untuk penuntasan stunting ada loh Bu yang harus dilakukan. Apa Pak? Saya kan nggak tahu Bu. Nah, itulah butuh peningkatan kapasitas yang kata saya pun butuh peningkatan kapasitas. Pak Pungkas, direktur gizi di Bappenas menyampaikan, Bu, untuk penuntasan stunting Ibu juga harus menuntaskan TB. Nah, saya langsung ditelepon Pak Pungkas, saya minta tolong panggilkan kepala dinas kesehatan. Iya, langsung Bu. Hari ini saya minta timnya dari dinas kesehatan tentang TB, langsung hari Seninnya kita bikin gebyar, ya Bu ya. Seluruh puskesmas mengikuti untuk kita dan kita alhamdulillah juara 3 nasional. Ya, Lampung Selatan untuk apa namanya? Ada yang bisa menyampaikan ya dari dinas kesehatan? Nggak ada ya? Apa juara? Baru laporan Pak John. Kita juara 3 Bu tentang TB, tapi apa saya nggak tahu. Ya, kemarin ya. Nah, itu Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Hari ini tentang screening Bu. Nanti saya akan ngomong sama semua TPPS ya Bu ya tentang screening. Terima kasih Bu. Terima kasih pada Ibu. Mungkin sisi sebelah kanan bisa satu pertanyaan atau curhatan juga boleh? Curhatan boleh. Boleh. Monggo silahkan Ibu. Ada satu pertanyaan, boleh kesempatan? Ada? Kalau tidak ada boleh kembali sebelah sisi kiri. Monggo. Cukup?
Mungkin dari saya Ibu. Ya. Monggo. Mungkin kami Itu dari narasumber. Iya. Karena saya mumpung dekat. Iya. Monggo. Kami bidan dan bidan desa Bu, kami mohon, tadi kan ada gerakan peluk anakku ya Bu ya. Kami kan anak Ibu, kami minta dipeluk terus supaya kami siap bergerak, kami siap di depan, kami siap jadi ujung tombak, tapi penggerakan masyarakat kami didorong terus advokasi ke desa-desa Bu. Jadi kalau kami siap datang bekerja, kepala desa dan aparat itu menggerakkan masyarakat. Itu aja mungkin Ibu. Oh siap. Selama ini yang Bunda Winardi lakukan itu ya. Insya Allah nanti ditingkatkan untuk bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mendukung tugasnya bidan yang sangat berat di menjadi garda terdepan untuk kesehatan masyarakat. Insya Allah. Ya. Melalui PMD nanti Bu. Kalau itu nanti melalui PMD, melalui keluarga ya, BKKBN dan semua sektor nanti bisa Bu. Ya, karena masyarakat itu banyak, ada yang petani, itu nanti dinas pertanian, kan? Ada yang jadi kader, ada yang jadi guru. Masyarakat kita ya itu nanti pendidikan. Nanti kita gerak bersama ya. Terima kasih banyak Ibu moderator. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi tentang strategi penanganan dan penurunan stunting oleh Ibu Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan kita cukupkan sampai di sini. Ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bunda kami, emak kami. Ya. Kami tunggu Ibu undangan untuk kami bertemu dengan Bapak. Siap, Insya Allah ya secepatnya. Ya. Sampaikan sama seluruh bidan jangan takut. Ini kalau ada yang bilang itu mau dipolitikin, nggak ada, ya, nggak ada unsur politik. Karena saya sampaikan kenapa? Karena ini udah tahun politik Bu. Bingung mau ngumpulin nanti disangka apa? Meluncurnya ke sana, nggak dikumpulin, nggak ketemu anaknya banyak-banyak. Yang ketemu cuma Bu Sri terus. Baiklah Ibu, terima kasih sekali lagi. Kami tetap minta dipeluk, akan memberi support buat kami dalam bekerja. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dapat bekerja dari kata Ibu tadi dengan gembira dan kasih sayang. Iya. Dari kami cukup terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.